Dulu digagalkan SBY, sekarang Demokrat dukung pilkada via DPRD. PDIP Sumsel menolak. Sikap politik Partai Demokrat terkait wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah, pilkada, kembali menjadi sorotan. Partai berlambang bintang Mersi itu kini mendukung opsi pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD. Skema yang 1 dekade lalu justru digagalkan oleh Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, pada 2014 yang lalu. Dukungan itu disampaikan Demokrat seiring dengan sikap Presiden Prabowo Subianto yang membuka kembali wacana perubahan sistem pilkada, termasuk kemungkinan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Hairon mengatakan, Demokrat berada pada barisan yang sama dengan Presiden Prabowo dalam menyikapi wacana tersebut. Demokrat, kata Herman, didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar, UUD, 1945 yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah melalui undang-undang. Karena itu, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD merupakan pilihan yang sah dalam sistem demokrasi Indonesia, kata Herman dalam keterangan resminya, Selasa, 6 Januari 2026. Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah, sambungnya. Menurut Herman, pemilihan kepala daerah oleh DPRD merupakan salah satu opsi yang patut dipertimbangkan secara serius, karena mekanisme tersebut berpotensi meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah, serta memperkuat kualitas kepemimpinan. Sebelum kembali digulirkan oleh Partai Golkar dan Presiden Prabowo Subianto pada akhir 2024 dan sepanjang 2025, wacana mengembalikan mekanisme pilkada melalui DPRD sejatinya pernah mengemuka 1 dekade lalu. Pada 2014, DPR RI merevisi Undang-Undang Pilkada dengan salah satu poin krusial menyangkut mekanisme pemilihan kepala daerah. 6 fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, KMP, yakni Golkar, PKS, PAN, PPP, dan Gerindra, mendorong agar pilkada dilakukan melalui DPRD. KMP diketahui merupakan koalisi partai pendukung pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa pada pemilihan presiden 2014. Sementara itu, fraksi PDIP, PKB, dan Hanura Partai Pendukung Joko Widodo dan Jusuf Kala menghendaki agar pilkada tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Aturan mengenai pilkada oleh DPRD sempat disahkan oleh DPR RI. Hal itu memicu kritik luas dan gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan DPR tersebut. SBY kemudian mengambil langkah konstitusional dengan menerbitkan 2 peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu, pada 2 Oktober 2014. Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota diterbitkan untuk mencabut UU nomor 22 tahun 2014 yang mengatur pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Selain itu, SBY juga menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 24 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menghapus tugas dan wewenang DPRD dalam memilih kepala daerah. Dalam pidatonya, SBY menegaskan dukungannya terhadap pilkada langsung. Saya dukung pilkada langsung dengan perbaikan-perbaikan mendasar, kata SBY saat itu. Dia juga menegaskan bahwa pilkada langsung merupakan buah reformasi. DPR RI kemudian menyetujui Perpu yang diterbitkan SBY. Dengan demikian, keinginan kubu Prabowo pada 2014 untuk mengembalikan pilkada melalui DPRD gagal terwujud, dan mekanisme pemilihan kepala daerah tetap berada di tangan rakyat. Kini wacana pilkada melalui DPRD kembali bergulir. Usulan kepala daerah dipilih lewat DPRD muncul seusai rapat pimpinan nasional, Rapimnas, 1 tahun 2025 Partai Golkar. Dalam Rapimnas Golkar, menghasilkan keputusan salah satunya terkait pilkada melalui DPRD hingga pembentukan koalisi permanen. Partai Golkar mengusulkan pemilihan kepala daerah, pilkada, melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitikberatkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya, kata Ketum Golkar Bahlil Lahadalia. Usulan itu telah mendapat dukungan dari Partai Gerindra, PAN, Nasdem, PKB, dan terbaru Demokrat ikut merapat. Adapun PKS belum memutuskan dan PDIP menolak wacana tersebut. Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDIP Sumsel Susanto Adjis menegaskan bahwa wacana pilkada melalui DPRD merupakan langkah mundur yang merampas kedaulatan rakyat. Menurut mantan anggota DPRD Sumsel ini, setidaknya ada 3 alasan mendasar mengapa pilkada harus tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Pertama, kedaulatan rakyat adalah mandat utama.
kemudian ketaatan terhadap konstitusi, UUD 1945, dan terakhir adanya putusan MK yang bersifat final dan mengikat harus ditaati, kata Susanto Adjis, Selasa, 6 Januari 2026. Susanto menjelaskan, wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD adalah bentuk perampasan hak politik warga negara. Kedaulatan rakyat direnggut jika hak pilih mereka dikembalikan ke anggota dewan, bukan dipilih rakyat. Sebab pilkada langsung adalah instrumen utama bagi rakyat untuk menentukan pemimpinnya sendiri, tegasnya. Susanto Adjis mengimbau agar partai politik dan pemerintah konsisten mematuhi putusan hukum tertinggi. MK secara tegas menyatakan bahwa pilkada tidak langsung secara konstitusional sudah tutup buku. Tafsir konstitusi yang dikehendaki MK sangat terang benderang. Kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, sementara jika dipilih langsung DPRD adalah kehendak sejumlah partai penguasa, tegas dia. Kritik juga disampaikan peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi. Lusius Karus menyebut wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD sebagai proyek partai politik. Biaya mahal dan kecurangan hanya dipakai sebagai alasan saja, karena persis dua alasan itu yang memang sangat dibenci oleh publik, kata Lusius kepada Tribun News, Selasa 6 Januari. Dengan begitu, publik pun didorong untuk sepaham dengan pihak-pihak yang mendorong proses pilkada via DPRD. Jadi memanfaatkan kebencian yang sama dari publik pada kata mahal dan curang itu, partai-partai berharap bisa memanipulasi akal sehat rakyat, ujar Lusius. Lebih lanjut, ia menyebut proyek politik ini lahir dari kecenderungan penguasa yang kian sentralistik dan otoriter. Jika wacana terrealisasi, maka operasi kekuasaan yang terpusat menjadi mudah melalui parpol dan DPRD di seluruh Indonesia. Dengan kepala daerah dipilih oleh DPRD, mudah bagi partai untuk mengambil alih kendali kepemimpinan. Bagi penguasa yang cenderung otoriter ini juga jadi bantuan penting untuk memastikan daerah-daerah tunduk pada penguasa tertinggi di pusat, tegas Lusius. Biaya mahal dan pilkada penuh kecurangan padahal tetap saja akan jadi menu utama pun ketika pilkada dilakukan oleh DPRD. Sebab para pihak yang melaksanakannya satu garis komando dengan penguasa di pusat, sehingga operasi melalui uang akan tetap digunakan untuk menaklukkan parpol dan anggota DPRD. Dan jelas perang modal untuk membeli partai dan anggota DPRD itu juga akan mahal dan sudah pasti curang, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.